Jadi di sini kita dari arsitektur enterprise ya. Jadi yang pertama itu adalah menurut dari beberapa ahli, ini saya coba ambil dulu ya. Jadi memberikan panduan bagaimana perusahaan itu dikembangkan, namun upaya pembuatan harus juga memperhatikan ketersediaan sumber daya. Jadi kalau kita lihat sebagai perancangan untuk di perusahaan tersebut ya, kita buat angka kerja yang ada di satu kesatuan utuh ya, itu kita dulu perusahaannya seperti apa, lalu juga lihat sumber daya yang ada itu apakah tersedia atau enggak. Ya contoh misalkan SDM atau manusianya apakah sudah memenuhi syarat dan secara kuantitasnya apakah banyak atau tidak ya. Kalau misalnya kurang, itu kan nanti akan menjadi bumerang tersendiri gitu. Kalau kita buat kerangka kerja di arsitektur enterprise. Ya. Nah, selain dari sisi SDM juga di bagian mesin ya, dan juga material juga harus kita hitung dulu ya, kuantitasnya apakah cukup atau enggak. Karena di sini untuk pengembangan itu memerlukan waktu dan sumber daya yang karena kalau sifatnya enterprise itu ibaratnya kita punya satu tujuan sama ya dari beberapa divisi tadi, misalkan dari divisi R&D, divisi produksi atau divisi lainnya, itu satu tujuannya sama, itu misalkan memperoleh keuntungan atau misalkan meminimalisir biaya pengeluaran. Nah, yang ketiga adalah di sini arsitektur dapat dibuat dalam bentuk yang kasar, jadi bisa belum untuk dulu ya, tapi harus cukup menjelaskan rancangan operasi enterprise-nya. Jadi mulai dari bukan konseptual yang belum bisa secara konkret, nah sudah bisa dinyatakan oleh pengembangnya. Jadi ibaratnya kita buat sketsanya terlebih dahulu atau draftnya, tapi yang penting isinya itu adalah apakah dari kerangka kerja tersebut itu sudah mewakili dari masing-masing divisi. Ya. Nah, kita lihat di sini yang berikutnya adalah kalau secara pembangunan atau pengembangan arsitektur ya, itu kan bisa dilihat dari beberapa tahap. Jadi dari tidak ada sama sekali arsitektur ya, baru parsial mungkin lebih ke setengahnya, sampai dengan full di semuanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang kita bangun paling awal itu adalah di bagian bisnis arsitektur ya. Kenapa di sini harus yang paling pertama? Karena sebisa mungkin bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut ya itu tidak berubah sama sekali pada saat di tahap usulannya. Ya. Kalaupun misalnya ada perubahan pun itu kan memang ada penggantian jangka panjang gitu. Ya ibaratnya kayak misalkan perusahaan Samsung ternyata malah memproduksi mobil ya untuk bisnisnya gitu. Kan itu pasti mungkin di luar perkiraan lah, baik kita sebagai customer atau baik sebagai pekerjanya ya, karena kan bisa jadi kan ibaratnya kalau dari atasan kita harus menghasilkan produk C yang di luar satu lingkungan kita lah, lingkungan misalkan biasanya produksi HP ataupun tablet tiba-tiba produksi mobil gitu ya, itu makanya ini kita butuh matangin terlebih dahulu ya dari sisi bisnisnya. Jadi supaya pada saat bisnis ini sudah mapan atau misalkan sudah matang lah, itu nanti akan dilanjutkan ke bagian informasi arsitektur ya. Jadi kita buat desainnya dulu dari sisi informasinya apakah sudah mengalami alur dari orang A ke orang B itu sudah benar belum ya. Ya minimal kita punya vouchernya terlebih dahulu ya. Biasanya kan kalau di situ kan kita bikin operation process chart ya, atau chart yang lainnya, di mana di situ kan ada beberapa entitas yang bisa menjelaskan proses yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan informasi ini sudah jelas, baru kita masuk ke dalam solution arsitektur ya. Karena di sini solution arsitektur ibaratnya lebih ke batasan di aplikasinya saja. Nah, selain aplikasi baru kita masuk ke dalam teknologi arsitektur. Jadi ini teknologi itu tidak hanya sekedar aplikasi aja,
tapi jaringan yang digunakan, hardware yang yang dipakai gitu ya. Jadi benar-benar sifatnya adalah teknologi ini bisa membantu bisnis yang ada di perusahaan tadi. Ya, kalau misalkan perusahaan itu di jangka waktu misalkan tahun 70-an lah, 60-an, itu benar-benar terbatas ya untuk sekedar rekap administrasi aja masih melakukan pembukuan secara manual gitu. Oh, sekarang kan kita cukup menggunakan Excel minimal gitu, atau menggunakan Google Sheet. Nah, itu bisa tergambar dalam teknologi arsitektur. Jadi kalau saat ini ya, kalau untuk perusahaan yang di seluruh Indonesia ataupun di luar negara lain lah, itu pasti ya nggak lepas dari namanya jaringan secara online tadi ya. Karena kalau untuk transfer data aja kan kita butuh yang namanya jaringan ISP ya, Internet Service Protocol. Misalkan contoh IndiHome atau Astinet ya, atau kan Fastnet, atau apalagi misalkan Starlink sampai saat ini yang menggunakan satelit, itu juga bisa diaplikasikan dalam teknologi arsitektur ya. Jadi ibaratnya kalau teknologi kan kita harus mau ya mengadaptasi perkembangan zaman gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan seperti itu. Kalau misalkan sampai ketinggalan artinya kan kita juga tinggal jauh gitu dalam hal misalkan penjualan atau marketing ya. Jika marketing kan sekarang tidak tidak sekedar hanya cukup mengiklan di koran aja gitu. Sekarang kan udah cukup kita menggunakan sosial media ya, misalkan Facebook atau Instagram kan bisa aja jualan di situ gitu. Di sini teknologi arsitektur itu sifatnya adalah bisa membantu bisnis yang sedang dikerjakan oleh di perusahaan. Makanya kenapa ini terakhir ya, teknologi, karena memang yang paling cepat adaptasi ya itu tadi teknologi. Bisnis kan itu hampir nggak mungkin ya, karena ibaratnya itu seperti punya istilahnya itu resep rahasia untuk melakukan penjualan pembelian ada di perusahaan tersebut ya. Dan juga produk yang ditawarkan juga. Bentar, saya coba sebentar dulu. Oke, meneruskan yang tadi ya. Jadi yang teknologi tadi, kenapa terakhir ya tadi bisa adaptasinya itu cepat ya. Ya dengan yang bisnis, kalau bisnis itu ya itu memang merupakan resep rahasianya dari perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya itu secara turun-temurun itu pasti hampir tidak sama sekali berubah. Kecuali misalkan ternyata itu dibeli oleh pihak luar, misalkan ternyata perusahaan itu kolaps atau bangkrut ya. Itu untuk bisnis arsitektur. Nah, yang berikutnya adalah yang tadi menurut sifat tadi juga ya, di sini menurut akhir enterprise adalah bagian dari upaya mewujudkan strategi perusahaan. Itu udah jelas ya. Kedua, strategi ini dibuat sesuai dengan bagaimana perusahaan itu menghadapi perubahan lingkungan. Karena yang namanya perubahan lingkungan ini itu lingkungan itu dari tahun ke tahun ada aja ya teknologi yang berubah gitu ya. Kalau di zaman dulu mungkin kita telekomunikasi ya, itu kita menggunakan telepon kantor ya, benar-benar berkabel lah gitu. Kalau sekarang kan cukup menggunakan HP gitu atau menggunakan laptop lah. Bahkan laptop aja bisa untuk video call gitu, menggunakan WhatsApp atau seperti itu. Nah, perubahan inilah yang bisa istilahnya itu bagaimana perusahaan itu bisa mengadaptasi teknologi tersebut ya. Ya kalau misalkan dari karyawannya sudah ahli ya, atau misalkan masih di bidangnya, itu udah jadi masalah gitu dalam hal tersebut. Tapi kalau misalkan karyawan tersebutnya sudah berumur, misalkan sudah sepuh gitu, ya itu kan agak susah juga kalau misalkan ibaratnya kita melakukan adaptasi ya, terutama teknologi ya. Makanya di sini bagaimana caranya perusahaan tersebut bisa mengakomodir hal tersebut ya. Salah satunya adalah mungkin lebih ke rekrut karyawan baru, tapi sifatnya terbatas ya. Nah, yang kedua adalah dengan perubahan strategi ini maka arsitektur juga harus dirubah juga ya.
Karena kenapa tadi yang masalah teknologi itu yang terakhir, karena itu yang paling bisa cepat adaptasinya gitu, untuk berubah strategi. Kalau misalkan yang bisnis kan, ya itu kan memang agak susah ya. Kalau misalkan perusahaan makanan, masa mau diubah bisnisnya menjadi apa namanya, jual mesin, itu kan hampir nggak mungkin terjadi juga gitu. Bahkan di sini setidaknya ya yang paling cepat untuk adaptasi itu adalah teknologi. Nah, yang keempat adalah kalau misalkan selama perusahaan berjalan itu bisa ada kemungkinan adanya akuisisi atau merger ya, atau penggabungan ya, atau perampingan. Itu kalau misalkan satu perusahaan itu ternyata ada yang kolaps gitu ya. Juga berupa mengembangkan produk baru dan lain-lain, memerlukan perubahan pada sektor enterprise ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, pabrik elektronik misalkan TV atau misalkan kulkas gitu ya. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan produk baru selain yang tadi misalkan HP ya. Itu kan mau nggak mau kan kita membuat kerangka kerjanya yang ada di divisi HP tersebut ya, supaya bisa mengakomodir apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Contoh kalau misalkan di divisi HP kan ibaratnya kita butuh yang namanya spare part ya untuk melakukan perakitan, dan juga teknologi yang dipakai itu apa aja gitu ya. Misal kalau dari spare part tersebut kan ibaratnya kita butuh informasi berupa supplier yang bisa memenuhi stok tersebut ya. Dan juga apa namanya, untuk mesinnya yang digunakan untuk perakitan apakah tersedia atau tidak gitu ya. Karena yang namanya mesin ya itu kan jalannya itu kan tidak bekerja dalam kerja kita gitu, itu mau kan harus kerja dalam waktu 24 jam ya. Dan juga kalau misalkan ada mesinnya terhenti, itu ada kemungkinan potensi mengalami kerugian si perusahaan tersebut. Jadi untuk pencarian mesin terutama untuk perakitan juga pasti kan mereka juga cari yang apa namanya, yang daya tahan itu lebih lama gitu. Karena kan itu bukan industri buat rumah lagi gitu, tapi buat industri yang sudah cukup besar gitu. Dan harganya pasti mahal ya kalau untuk mesin perakitan HP tersebut ya. Juga kan kalau kerja kan pasti dipecah menjadi beberapa shift lah, minimal 2 shift lah untuk melakukan apa namanya produksi HP tersebut. Dengan adanya perancangan kerangka kerja tersebut ya, kita bisa memastikan atau apa ya, menganalisis kebutuhan yang akan mendatang tadi ya. Kalau misalkan sekarang masih produksi HP, apakah 5 atau 10 tahun lagi tipe HP-nya itu akan bervariasi atau malah mungkin mengecil, kayak misalkan merek Asus. Kalau dulu kan produksi HP kali tipe varian, tapi ternyata bisnis yang sampai saat ini itu malah dirampingkan gitu, jadi cukup fokus dalam Asus ROG saja gitu. Nah itu bisa terjadi seperti itu untuk kenyataannya ya kalau kan HP Asus. Karena memang mereka lebih fokus di HP yang flagship ya, kayak misalkan Asus ROG Phone 8 tadi ya. Karena itu tadi, kalau dari pasarnya mungkin mereka sudah ya kalah dibanding dengan Samsung ataupun Xiaomi ya. Karena juga cari ya, namanya mungkin cari keuntungannya juga pasti juga tidak akan sebesar lainnya sih. Meskipun memang kalau di merek kan ibaratnya apa namanya, lebih menang di merek laptop gitu sama PC dibandingkan dengan HP itu sendiri gitu ya. Meskipun sampai saat ini mereka tetap masih memproduksi HP yang flagship saja gitu, bukan entry level lagi gitu. Nah maka di situ kenapa bisnis itu bisa berubah seperti itu ya, karena itu tadi adanya kebutuhan, adanya perubahan pasar gitu ya, atau bahkan karena malahnya ternyata akan merugi ya, mau nggak mau kita juga merampingkan gitu atau mengurangi produksinya dan cukup fokus di salah satu bidang aja. Contohnya misalkan produksi HP flagship seperti itu. Nah ini untuk yang perubahannya ya, kalau akan jadi ya kan namanya dari segi bisnis atau merger ya, atau waktu durasinya sampai teknologi yang terbaru pun itu bisa saja terjadi di
apa namanya, arsitektur enterprise ya, seperti itu. Nah, apakah kalau misalkan ternyata yang berubah teknologinya saja itu bisa diterapkan di arsitektur enterprise, ya bisa aja gitu. Nah, tapi kan itu kembali lagi ke perusahaannya mau atau tidak. Misalkan mau mengadaptasi di bagian arsitektur. Nah, ini kalau misalkan secara apa namanya, eh, dari sistem sampai subsistem ya, itu kan berdasarkan dari jaringannya, itu bisa dilihat di sini. Nah, lalu berikutnya adalah menurut prosesnya di sini untuk konstruksi arsitektur ya, itu bisa berbagai dari beberapa cara ya. Jadi bisa berupa dari segi bisnis, arsitektur bisnis, informasi, aplikasi, teknologi, rekayasa, dan pengembangan atau operasi. Atau bisa dikonstruksikan dalam beberapa lapisan atau layer ya, seperti itu. Nah, ini contohnya model layer yang ada di enterprise arsitektur ya. Jadi bayangan untuk di kalian ya, kalau di apa namanya, yang misalkan produk arsitektur sama teknik sipil, di arsitektur itu adalah kita mendirikan rumah atau gedung ya. Kalau sipil baru membangun sesuai dengan strukturnya tadi. Nah, kalau di kita itu arsitektur adalah kita mendesain kerangka kerja yang ada di perusahaan tadi. Nah, misinya itu adalah di bagian teknik informatikanya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita melakukan desain arsitektur ini adalah jangan sampai pada saat melakukan secara fisiknya itu malah di luar dugaan gitu. Jadi atau di luar apa ya, di luar nalar ya gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan protokol atau SOP-nya gitu. Ya ibaratnya misalkan di bagian teknologi layer ya, itu ternyata kita harus menggunakan apa namanya, semuanya PC yang iMac seperti itu. Kan semua perusahaan itu mampu ya apa namanya untuk mengeluarkan kebutuhan dana tersebut ya. Jadi kan ibaratnya dana tersebut kan mending dikeluarkan ke divisi lain gitu, misalkan divisi produksi atau misalkan divisi apa namanya yang lainnya yang lebih apa namanya prioritas gitu. Itu kan nggak seperti itu ya. Jadi bisa mungkin kita desain tidak hanya di teknologi ya, di bagian bisnis, informasi sama solusi ini itu jangan sampai nah misalkan di luar dugaan gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ada apa ini, beberapa layer ya, ada yang dari logikal, lagi ada secara fisikal yang bisa oleh kita. Kalau logik sifatnya kan lebih ke eligible ya, yang apa namanya, yang bisa dilakukan oleh perusahaan tadi. Kalau di bagian itu manajemen layer ini lebih ke bagian keuangan atau sekuritas. Nah, contohnya aja misalkan untuk bagian enterprise arsitektur seperti. Nah, kita lihat di bagian physical resource tadi, ini lebih ke masuk ke dalam teknologi layer ya, atau bagian secara hardware-nya. Ya. Kalau jurusan tersebut kan pasti ya, tidak mungkin tidak ada PC. Ya pasti semuanya ada PC lah untuk melakukan pekerjaan. Nah di dalam PC kan pasti ada namanya CPU ya. Lalu softwarenya kita menggunakan apa, misalkan Windows ya, dan juga aplikasi yang digunakan yang apa. Dan penghubung jaringannya itu kita menggunakan apakah menggunakan intranet, internet, atau menggunakan video atau mobility gitu. Ya. Jadi ini disebutkan kebutuhan perusahaannya masing-masing. Oke, mungkin sebelum kita ke set berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Kita teruskan ke slide berikutnya ya. Di sini. Nah, jadi dari beberapa kerja tersebut yang ada 4 ya. Yang pertama itu adalah bisnis arsitektur, yang kedua information arsitektur, yang ketiga solution arsitektur, yang keempat teknologi arsitektur. Nah, isinya itu apa saja? Untuk yang arsitektur itu ada BPMN ya, atau business modeling. Yang information itu data modeling. Yang ketiga solusinya itu isinya kode ya, pengembangan kode. Yang keempat adalah ini lebih ke fisiknya ya, kalau teknologi itu lebih ke network design, performance modeling, sama beberapa hardware yang lainnya gitu ya. Contoh kalau misalkan untuk ini bahasanya ada UML ya, untuk yang di BPM sini. Yang kedua untuk data modeling contohnya adalah entity relationship modeling. Yang ketiga adalah Corba untuk yang kode di sini. Nah, jadi nanti di sini untuk beberapa komponen kuncinya ya dari arsitektur atau artefak development tool ini terbagi menjadi beberapa faktor. Jadi ada prinsipal, ada deskripsinya, ada standar, ada proses standar, sama roadmap-nya. Seperti itu untuk yang proses pemodelan. Nah, untuk pengembangan arsitektur itu sendiri ya, jadi bisa dilakukan ketika kalau misalnya ada standarnya atau misalkan punya toolsnya itu sendiri. Tapi kalau misalkan tidak ada mekanismenya, implementasinya tersebut, itu jangan dilakukan. Ini harus diperhatikan juga beberapa bukan persyaratannya, tapi dari sistem kondisi pada saat melakukan pengembangan arsitektur. Nah, untuk prinsipnya itu adalah setidaknya ini menjadi acuan dalam setiap pengembangan langkah arsitektur enterprise ya. Dan sifatnya umum dan tidak bisa diubah-ubah ya. Karena ini juga ibaratnya kita punya SOP ya, kita harus menjalankan SOP tersebut untuk di bagian prinsip arsitektur. Nah, ini beberapa contoh ya, kita mengadaptasi arsitektur enterprise ya. Minimal salah satunya adalah bisa mengefektifkan biaya pengelolaan itu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan juga ya. Misalkan dalam bentuk misinya ya, apakah sudah memenuhi dari misi tersebut. Misalkan ada inisiatif si perusahaan ya. Lalu apakah ada permasalahan dari bagian eksternal atau dari luar, misalkan faktor pemasarannya. Lalu sistem dan teknologi digunakan apakah mumpuni atau tidak. Satu lagi adalah industri komputer ya. Ini biasanya kalau misalkan untuk penggunaan dalam prediksi ya, itu untuk di faktornya. Oke, untuk di sini ini lebih ke arah dari prinsip arsitektur enterprise tadi ya. Jadi setidaknya kita bisa menghasilkan outputnya itu berupa namanya policies and guidelines ya, atau lebih ke petunjuknya ya, atau bisa berupa sistem life cycle, dan satu lagi adalah bisa berupa namanya investment control ya. Nah, ini untuk prakteknya ini lebih ke melakukan identifikasi ya, yang sama seperti kalau misalnya kita melakukan alur penelitian lah gitu. Dan nanti hasil akhirnya adalah bisa untuk melakukan perancangan atau implementasi yang dimana nanti itu bisa diakomodir dengan maintenance ya. Yang kalau misalkan sudah jadi perancangannya ya, kita lakukan maintenance beberapa tahun. Nah, ini juga untuk prosesnya ya, jadi mulai dari kita obtain dulu ya, atau istilahnya itu mencari pendukung untuk kebutuhan si arsitektur enterprise ya, sampai nanti pada akhirnya adalah bagaimana setelah digunakan arsitektur enterprise tersebut itu bisa melakukan pemeliharaan atau maintenance. Nah, satu lagi adalah setidaknya untuk pengembangan di sini ya, dari
arsitektur enterprise ini memerlukan prinsip sama kerangka kerja. Nah, kerangka kerja ini nanti akan dibahas mungkin di beberapa minggu ke depan. Jadi ada contoh kerangka kerja mungkin yang kalau kalian sudah memberikan tugas ya, kemarin itu kan ada 17 contohnya, itu bisa pelajari apa saja yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut ya. Dan juga dari arsitektur tersebut ya, itu menjamin alignment bisnis teknologi. Jadi bisnisnya sudah tidak bisa berubah atau misalkan sudah sesuai dengan alurnya, nanti teknologi akan mengikuti atau mengadaptasi sesuai dengan alur bisnisnya tadi ya. Dan satu lagi adalah harus kelola untuk menjamin implementasinya, karena implementasi itu sendiri setidaknya dalam instalasi kerangka kerja tersebut itu jangan sampai proses bisnisnya itu berubah ya. Misalkan sampai berubah pun ya ibaratnya ya berarti kan ada kemungkinan adanya kesalahan, kecuali kalau misalkan dari awal tersebut itu harus dirubah dulu segi bisnisnya, apakah ada yang ditambah atau bahkan ada yang dikurangi ya, seperti itu untuk penjelasan dari arsitektur. Nah, jadi begitu dulu ya untuk materi yang kali ini. Jadi ini meneruskan aja untuk yang sebelumnya itu kan kalau bagian 1 di minggu kemarin, kalau sekarang itu di bagian 2 di minggu ini gitu ya. Oke, mungkin sambil ini ya setelah materi perkuliahan kita presensi terlebih dahulu ya satu-satu. Oke, yang pertama Ahmigi ada? Hadir Pak. Oke, lalu Hawari. Kamal Hawari Syam. Oke, enggak ya? Oh, ada deh. Kamal Hawari ada. Oh, sorry. Mic-nya nyala nggak? Kamal. Coba chat. Ambil dicek dulu ya. Amal tadi. Saya skip dulu ya untuk di sini. Randy Alfi ada? Hadir Pak. Oke. Farisi. Hadir Pak. Oke. Yusuf Abdurrahman. Yusuf Abdurrahman Elfak. Pak. Oke. Laila Anggreni. Hadir Pak. Oke. Fioren Karisa. Oh ya, oke, ada ya. Berikutnya Hafizatul Rahman. Hadir Pak. Oke. Angga Sabila. Hadir Pak. Oke. Mutiara Dikana. Mutiara Dikana. Oke, Amalo ada tadi ya. Mutiara Dikana nggak ada ya. Oke, berikutnya Muhammad Isa. Hadir Pak. Oke. Muhammad Raken. Hadir Pak. Oke. Fadilah Aisyah Putri. Nggak ada ya. Oke, berikutnya Arif Akbar. Hadir Pak. Oke. Agra Armando. Hadir Pak. Oke. Ayu. Diah Ayu Ningtyas. Hadir Pak. Oke. Anindya Anissa. Oke. Rizky Farel. Rizky Farel Fernando. Oke, nggak ada ya. Kelvin Jonathan. Hadir Pak. Oke. Dina Ninda. Hadir Pak. Oke.
Esther Anggi. Anggi Kristi ini. Oke, nggak ada ya. Berikutnya Olivia. Hadir, Pak. Oke. Melati. Hadir, Pak. Oke. Vanessa Januarita. Sorry, Vanessa ada nggak tadi? Hadir, Pak. Oh ya, oke. Oke, berikutnya Elma Kitriani. Hadir, Pak. Oke. Si Susila. Hadir, Pak. Oke. Vicky Maulana. Vicky Maulana Kurniawan. Oke, nggak ada ya. Udah semua ya di sini. Untuk di apa namanya? Di presensi kali ini. Oke, sebentar, ini saya coba cek dulu ya. Oke, jadi kuliah hari ini mungkin saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita akan teruskan lagi minggu depan seperti biasa ya di jam yang sama. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup ya. Saya tunggu 1 menit lagi. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Jadi nanti kita ketemu lagi di minggu depan seperti biasa. Oke, mungkin sebelum kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jadi untuk pikiran hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.